Itu bukan restoran yang biasa kami datangi. Mama traktir aku, anak gadisnya yang berumur 17 tahun. Sesuatu yang spesial dan agak mahal. Aku agak sedikit terkejut ketika pelayan mendatangi meja kami untuk mencatat pesanan. Gadis itu memiliki banyak lebam dan luka di lengan dan pergelangan tangan. Jelas terlihat, bukan dirinya sendiri yang melakukan itu. Mama, dengan sedikit gerakan menggelengkan kepala, memberi tanda bahwa itu bukan urusan kami. Mamaku pikir, sebaiknya jangan ikut campur urusan orang lain. Gadis itu sepertinya berumur sekitar 20 tahunan, cantik jika agak kurus. Orangnya sopan dan cekatan saat menerima pesanan kami. Tapi, aku bisa lihat tanda-tanda stres di mukanya kalau dia dalam masalah. Area pelayanannya termasuk meja yang sedang diisi oleh seorang wanita tua yang berisik. Saat gadis itu menerima pesanan, dengan ngeri wanita tua itu memperhatikan bagian lengan gadis itu dan kemudian berkata kasar dan lantang kepadanya. "Kamu tuh harusnya bersyukur masih bisa hidup," teriak wanita itu. "Kalau saya jadi dia, saya bikin kamu lebih sengsara, dasar nggak guna." Itu benar-benar memalukan satu restoran. Gadis itu hanya diam berdiri, sangat terhina. Semua orang hanya menonton, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seakan kami sedang menonton reality show TV atau drama. Gak ada satu orang pun yang membela gadis itu, termasuk Mama dan aku. Sungguh memalukan. Tapi aku sangat marah. Aku hampir berdiri dari bangku dan menampar tamu gak sopan itu di pipi. Tapi bisa kulihat dari ekspresi gadis itu, bukan pertolongan semacam itu yang ia butuhkan. Kalau aku lakukan hal itu, mungkin justru akan lebih buruk untuknya. Tapi aku harus lakukan sesuatu. Aku nggak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Jadi, kupanggil gadis tersebut ke meja kami. Sebisa mungkin kutanya pelan-pelan apa ada yang bisa kulakukan untuk menolongnya. Bisa kulihat dia cukup tertekan. Dia tersenyum dan dengan gugup menjawab bahwa tidak ada yang perlu kulakukan. Dia tidak ingin terkena masalah dalam pekerjaannya, karena kalau dia sampai kehilangan pendapatan, justru akan membuatnya semakin parah jika pacarnya sampai tahu. Seperti kataku, aku nggak bisa apa-apa. Jadi, ku berikan nomor teleponku dan bilang padanya, kalau dia butuh bantuan, dia bisa langsung menghubungiku. Dia berterima kasih dengan sopan dan segera kembali ke pekerjaannya. Sisa waktu makan kami berjalan tanpa ada lagi insiden, walaupun aku tetap merasa kurang nyaman saat Mama dan aku meninggalkan restoran tanpa bisa menolong gadis tersebut. Seminggu kemudian, di saat aku mulai lupa kejadian makan malam waktu itu, tiba-tiba aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu berisi, "Hai, masih ingat aku? Ini pelayan dari restoran waktu itu. Maaf baru menghubungi sekarang, tapi banyak hal yang sudah terjadi." Aku cukup terkejut mendengar kabar gadis itu, tapi senang rasanya dia menghubungiku. Mungkin sekarang aku bisa melakukan sesuatu untuk membantunya. Setelah membalas pesannya, tak lama ia menceritakan tentang kehidupannya. Ternyata ia memiliki bayi perempuan dan yang mengerikan dan menyedihkan, tapi sesuai dugaanku, dia mengalami kekerasan dalam hubungannya dengan pacarnya yang kasar. Dia terlalu takut untuk kabur dari pacarnya, walaupun lelaki itu memperlakukannya dengan sangat buruk. Ia takut bukan hanya dirinya yang disakiti, tapi juga anaknya kalau dia berani kabur. Gadis itu nggak bisa kembali ke rumahnya. Keluarganya tidak mengakui dia lagi dan nggak mau ikut campur urusan tentang anaknya juga. Dia bahkan gak punya teman yang bisa bantu dia saat ini. Aku buat dia berjanji untuk selalu kabarin aku kalau dia sedang tertekan. Suatu malam, sekitar seminggu setelah berkirim pesan, dia menelponku. Dia menangis dan merasa tertekan karena sesuatu. Dengan terisak ia menceritakan bahwa pacarnya semakin kasar. Lelaki itu bahkan memukul bayinya. Walaupun dia cukup kesal, dia tidak ingin aku menolongnya saat itu. Ia hanya ingin punya teman untuk cerita. Aku gak bisa berpikir apa yang bisa aku buat untuk buat dia merasa lebih baik. Kami mengakhiri pembicaraan dalam keadaan menyedihkan.
Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa harus melakukan sesuatu. Aku nggak bisa berhenti berpikir bahwa saat ini akulah yang bisa membantu dia untuk keluar dari kehidupannya sekarang. Lalu ide ini muncul. Mungkin ide yang cukup gila, tapi siapa tahu berhasil. Jadi, ku telepon dia dan bilang, aku punya rencana. Kamu akan nyewa aku sebagai pengasuh anak. Artinya, kamu harus bawa bayimu ke rumahku supaya nggak kelihatan mencurigakan. Setelah bayi kamu di rumahku, kamu bisa balik ke rumahmu untuk beresin barang yang mau dibawa. Jadi, sediakan waktu di mana kira-kira pacarmu nggak di rumah. Tapi kamu nggak akan kembali ke rumah itu sendirian. Papaku akan antar kamu. Badannya besar. Dan bukan cuma papa. Kedua kakak lelakiku juga sama besarnya kayak papa. Dengan adanya mereka bertiga, kamu pasti aman dan terlindungi kalau tiba-tiba pacarmu muncul. Esok harinya, setelah bayinya di rumahku, papa dan kakak-kakakku pergi dengannya kembali ke rumah untuk beres-beres barang. Dan benar aja, pacarnya tiba-tiba muncul, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena ada papa dan kakak-kakakku di sana. Yah, pacarnya itu tipe orang yang beraninya sama yang lebih lemah dari dia. Tapi kalau sama yang lebih kuat, dia jadi pengecut. Jadi, gadis itu selesai beres-beres dan meninggalkan rumah itu. Rencana ini berhasil dengan sempurna. Yang selanjutnya terjadi, gak mudah untuknya bisa lepas dari pacarnya yang kasar dan suka ngatur. Perlahan, tapi pasti kami bisa. Kecuali sekarang ini dia gak punya tempat tinggal. Itu gak terpikir olehku. Untungnya kami punya banyak kamar. Kami memutuskan dia bisa tinggal dengan kami sampai ia menemukan tempat untuk tinggal. Menyenangkan ada gadis itu dan bayinya di rumah sementara waktu, tapi dia dengan cepat mulai mandiri. Ia menemukan tempat yang aman untuk ditinggali. Jadi, akhirnya ia bisa mandiri dan memegang kendali atas hidupnya sendiri. Mungkin kamu berpikir, hak apa yang dimiliki seorang gadis 17 tahun untuk ikut campur urusan orang lain? Aku harusnya nggak berdiam diri malam itu di restoran. Aku harusnya menolong gadis itu. Dan lihat hasilnya, nggak semuanya berakhir buruk. Tapi setidaknya aku ikut ambil bagian dalam menolong gadis tersebut untuk keluar dari situasinya yang buruk dan mengembalikan kendali atas hidupnya sendiri. Kita semua harus bisa melakukan apa yang kita bisa untuk menolong mereka yang membutuhkan dan dalam keadaan yang kurang baik dari kondisi kita saat ini. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dalam masyarakat yang beradab. Gadis tersebut dan aku masih berteman sampai sekarang. Aku bersyukur melakukan apa yang telah kulakukan, dan kalau aku harus melakukannya lagi, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan tahukah kamu, kalau aku ketemu lagi sama hal kayak gini di kemudian hari, aku nggak akan berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Aku akan melakukan apa yang aku bisa dan membantu mengembalikan semua pada tempatnya.